Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab terkemuka. Bahkan adalah mazhab terbesar saat ini. Tapi, kehidupan pribadinya tak banyak yang tahu. Dimulai dari anak yang sangat cerdas, punya banyak guru, termasuk Imam Malik. Sering berpindah tempat, difitnah dan dipenjara, menghadapi banyak kelompok menyimpang, bahkan menghadapi percobaan pembunuhan. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa saja karya-karya beliau yang monumental? Apa keunggulan mazhab Syafi'i? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Nama asli Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Beliau salah satu keturunan suku Quraisy. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Dia seorang anak yatim, tumbuh dibesarkan sang ibu dengan penuh kasih sayang. Melihat kecerdasannya, sang ibu lalu membawanya ke Mekah agar dia bisa belajar langsung pada ulama-ulama dari tempat asal agama Islam. Di usia 10 tahun, Imam Syafi'i sudah hafiz Quran, hafal hadis, puisi-puisi dan kesusastraan Arab. Dia juga sudah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Di usia 15 tahun di Mekah, karena ketinggian ilmunya, Imam Syafi'i sudah diizinkan untuk memberi fatwa atas berbagai permasalahan umat kala itu, Masya Allah. Kemudian, dari Mekah beliau pindah ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik. Di depan Imam Malik, Syafi'i kecil berhasil menunjukkan hafalannya atas kitab yang ditulis sang imam tersebut. Akhirnya, dia diterima sebagai murid Imam Malik. Selama 9 tahun, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik tentang metode-metode fikih Imam Malik, berdasarkan praktek-praktek yang dilakukan penduduk Madinah. Karena Islam besar dan tumbuh di Madinah dengan bimbingan langsung dari Rasul dan para sahabat, maka penting sekali untuk memahami bagaimana masyarakat Madinah mempraktekkan Islam dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Imam Malik melihat kecerdasan dan kesyolehan Imam Syafi'i, sehingga Imam Malik berkata kepadanya, "Aku melihat Allah telah memberikan cahaya di hatimu. Maka, jangan padamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat." Pada saat Imam Syafi'i berusia 29 tahun, Imam Malik wafat. Sebelum wafat, ia memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk terus mencari ilmu, mengembangkannya, dan menyebarkan manfaatnya kepada umat. Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya ini dan selalu menyebutnya dengan penuh penghormatan dalam karya-karyanya. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i melanjutkan kegiatan belajar dan mengajarnya di Mekah dan Madinah. Saat itu, dia sudah dikenal sebagai ulama muda yang sangat berilmu. Kabar tentang keilmuan Imam Syafi'i sampai kepada Gubernur Yaman. Kemudian, di usia 30 tahun, Imam Syafi'i diundang ke Yaman untuk dijadikan pejabat di birokrasi untuk wilayah Yaman, sebuah jabatan bergengsi. Beberapa tahun di Yaman, rupanya banyak orang yang tak suka dengan popularitas Imam Syafi'i. Karenanya, mereka melancarkan tuduhan kepadanya. Imam Syafi'i dituduh bersekongkol dengan kelompok Alawiyah, pendukung Ali, untuk bersekutu melakukan pemberontakan kepada Khilafah Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Itu sebuah tuduhan serius. Akibat tuduhan itu, Imam Syafi'i dicopot dari jabatan, dan dibawa ke Baghdad, pusat kekuasaan kala itu, untuk diadili. Akan tetapi, di pengadilan, Imam Syafi'i dengan mantap bisa menjawab dan membantah tuduhan-tuduhan tersebut, dan berhasil lolos dari dakwaan bersekutu, dan memberontak terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid menyatakan, Imam Syafi'i orang yang jujur dan cerdas. Akhirnya, Imam Syafi'i dibebaskan. Setelah terbebas dari tuduhan makar, Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan pemerintahan, dan kembali mendalami ilmu agama. Waktunya di Baghdad dimanfaatkan untuk belajar dari salah satu murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i belajar metode qiyas, atau analogi dalam pembentukan hukum fikih. Nantinya, dengan digabungkan ilmu yang didapatnya dari Imam Malik, ini kemudian menjadi dasar penting bagi Imam Syafi'i untuk merumuskan metode usul fikih dan hukum-hukum syariat bagi mazhab Syafi'i. Di Baghdad, beliau menulis buku pertamanya, sebuah karya yang penting, yaitu Ar-Risalah, tentang landasan dasar ilmu fikih atau hukum Islam. Kemudian, kondisi Baghdad makin tidak kondusif, akibat konflik politik antara Daulah Abbasiyah yang berkuasa, dengan berbagai kelompok. Selain itu, kemudian muncul permintaan dari ulama-ulama Mesir, agar Imam Syafi'i mau mengajar di wilayah mereka, mengingat kebutuhan akan ulama yang besar di sana. Akhirnya, Imam Syafi'i memutuskan hijrah ke Mesir. Di Mesir,
Ternyata perjuangan dakwah Imam Syafi'i juga menghadapi halangan dan tantangan yang tidak lebih ringan daripada sebelumnya. Di sana, Imam Syafi'i menghadapi beberapa kelompok Islam yang sangat fanatik dengan kelompoknya. Pertama, kelompok fanatik mazhab Imam Maliki. Kelompok ini menganggap bahwa mazhabnya adalah satu-satunya jalan yang benar dalam beragama Islam. Mereka menolak perbedaan pandangan dari Imam Syafi'i. Kedua, kelompok Syiah Rafidah. Kelompok ini mengaku sebagai pengikut dan cinta Ahlul Bait Nabi atau keluarga Nabi, tapi mencela para sahabat Nabi, dan menyatakan mereka kafir. Ketiga, kelompok Mu'tazilah yang beragama dengan lebih mengedepankan akal, daripada dalil Al-Quran dan hadis. Salah satu penyimpangannya, mereka mengimani bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan bukan firman Allah. Menghadapi kelompok ini, Imam Syafi'i mengedepankan metode debat dan dialog, dengan logika yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai kelompok itu dengan sikap moderat dan lemah lembut. Akhirnya, banyak di antara pengikut kelompok mereka yang justru menjadi kelompok Imam Syafi'i. Akan tetapi, meski demikian, ternyata ada salah satu kelompok yang begitu benci dan antipati kepada Imam Syafi'i, dan ingin sekali mengakhiri dakwahnya. Sehingga, pada suatu hari, dengan dipicu fanatisme golongan dan kebencian, seorang di antara mereka menyerang Imam Syafi'i. Penyerangan itu menyebabkan sang imam terluka cukup serius. Akhirnya, pada malam Jumat 29 Rajab 204 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal dunia. Penyebabnya adalah karena sakit yang dideritanya, serta dipicu oleh penyerangan tersebut. Di Mesir, Imam Syafi'i masih sempat menulis karya monumental beliau, yaitu Al-Um, yang berisi berbagai ijtihad fikih beliau yang baru, yang menyempurnakan karya sebelumnya. Metode fikih Imam Syafi'i menggabungkan antara penggunaan dalil Al-Quran dan hadis, kias atau analogi, dengan rasionalitas akal, sehingga lebih fleksibel untuk menjawab berbagai masalah. Karena keunggulan itu, mazhab Syafi'i menjadi mazhab terbesar di dunia saat ini. Demikianlah video kali ini. Kisah seorang yang sangat soleh, yang mengabdikan hidupnya untuk Islam sepenuhnya. Semoga menginspirasi. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.